Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng channel tutorial makelar Etian, guys. Oke, selamat sore. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat aja, guys ya. Oke, di meja servis kami ada masuk TV ya. TV lama, TV LED Toshiba serinya 23PB 201, guys ya. Kondisinya mati total, guys ya. Gagal restart ya. Oke, gimana solusinya? Jangan kemana-mana. Mudah-mudahan bisa berbagi ilmu sedikit untuk Anda dan menjadi satu referensi perbaikan TV Anda di rumah, guys. Tetap di sini aja di channel tutorial makelar Etian. Oke, guys, ini isi dari part ya 23PB 201, guys ya, yang mengalami mati total yang akan kita kerjakan ya saat ini ya. Oke, ini ada power supply-nya, guys, ya, modelnya seperti ini. Ini TV LED pertama lama ya, serinya 23PB ya. Oke, ini ada jenis mainboardnya begini, guys ya. Hampir sama dengan 24PB 201, 29PB 201, sama 32PB 201, guys ya. Hanya dia berbeda di input ya, dan letak pin dari LPDS ya. Oke, langsung kita siapkan alatnya, guys. Kita nyalain dulu TV-nya. Oke, kita nyalain TV-nya, kita ukur di mana masalahnya. Oke, kita nyalakan, ternyata memang mati total, guys ya. Lampu indikator aja tidak menyala ya setelah kita pasang ke listrik. Oke, yang biasanya minimal warna merah ya, standby, onnya warna kuning ya. Oke, guys, siapkan alat, kita ukur apakah power supply bermasalah atau dari mainboardnya bermasalah, guys ya. Oke, langsung kembali ke tahap pengukuran, guys ya. Oke, kita ke tahap pengukuran untuk output dari power supply ya. Oke, kita ke pin 6 sama 7 ya. Oke, pin 6 sama 7 itu tegangan 5 voltnya. Oke, normal ya, guys ya. Normal tegangannya. Terus ada tegangan 15 ini. Nanti kalau mainboard ya sudah power on, nanti tegangan audionya ini feedback ya, terus nanti aktif ya, itu tegangan 15-nya ya. Di sini ada jalur backlightnya out juga, aktif apabila nanti mainboard memerintahkan untuk power on ya.
Oke, untuk power supply aman ya guys ya, tegangan 5 voltnya kerja. Sekarang kita cek tegangan di mainboard ya. Oke, masih tetap tidak nyala guys ya. Oke, ini dari output power supply masuk ke input dari mainboard ya. Oke, di sini ada 3 buah coil ya. Sini ada 3 buah coil. Yang pertama coil ini untuk tegangan 5 volt ya. Oke. Kedua ini untuk tegangan V-core sekitar 2,5 volt sampai 2,6 volt ya. Terus ini ada tegangan utama standby-nya, fungsinya untuk menghidupkan awal ya, tegangan untuk start ya, tegangan standby-nya. Otomatis tegangan untuk SPI data ini juga 0 guys ya. Oke, kita cek output dari 5 volt ya, inputnya di sini. Oke, inputnya untuk tegangan 5 voltnya. Oke, kita cek di sini untuk tegangan 5 voltnya. Coil pertama 0 volt ya guys ya. Ini tidak ada guys. Terus untuk tegangan V-core-nya di sini ini ada 3 buah step down ya, isi step down ya. Oke, kita cek di sini tegangannya 0 juga guys. Kemudian untuk standby-nya ini kita cek juga 0 volt juga guys ya. Oke, kita cek input dari mainboard ini 5 volt ini biasanya keluarnya di bagian sini guys ya. Oke, 0 ini kalau udah salah. Oke, di sini input 5 voltnya guys ya. 5 volt masuk ke IC 3,3 ya. Ini 5 volt. Harusnya di sini tegangannya standby-nya 3,3 volt di coil ya. Ternyata 0 guys ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi TV ini tidak mau start ya. Alias dia mati total guys ya. Oke, di sini ada step down. Harusnya kalau di sini ada, tidak ada ya guys ya. Ini ada resistor untuk masuk ke input kaki pertama di step down. Oke, 0 volt guys ya. Harusnya di sini apabila di sini input kita 5 volt, dia masuk ke resistor ini. Kalau nggak salah nilainya resistor ini yang kecil ini, input kaki pertama. Ini nilainya sekitar 10 kilo ya. Oke. Hilang tegangan di sini guys ya. Ini untuk tegangan pertama untuk menghidupkan tegangan yang lain guys ya. Standby utamanya di sini. Di sini 0 volt. Oke, untuk tegangan 3,3 yang seharusnya 3,3 ternyata 0 volt ya. Kebanyakan kalau jenis ini untuk ke 23, 24 ya, versi 32 nya kebanyakan ada resistor yang molor atau juga resistor yang berkarat ya, atau korosi guys ya. Oke, biasanya begitu guys ya, kita perdekat. Oke, untuk ini. Oke, ternyata resistornya ini memang anu guys, korosi guys ya ini. Oke, ini guys untuk resistor yang ini guys ya. Ini kayaknya korosi guys ya. Oke, kita carikan dulu resistornya guys untuk benjumper ya. Untuk benjumper tegangan 5 volt tadi arahnya ke PCC kaki pertama ya, input dari step down ya. Oke, kita cari dulu resistornya guys ya. Oke, untuk 10 kilo ya. Oke, akan kita solder nanti ke kaki pengganti R yang korosi guys ya. Oke. Jadi kita akan solder di sini dan gimana hasilnya guys? Kita solder dulu ya.
Kita siapkan dulu soldernya guys. Kita matikan dulu TV-nya. Nah, biar enggak konslet guys. Sini untuk tegangan 5 voltnya ya. Oke, terus kita akan solder ke kaki pertama dari step down ya, input ya. Oke. Oke, ini tampilan setelah kita solder guys ya. Oke, di PCC 5 volt di sini kita menjumper ke kaki ke pin 1 input ya dari IC step down-nya guys ya. Sini guys ya. Oke, setelah kita pasang resistornya guys, kita akan coba ya gimana hasilnya guys ya. Kita cek dulu. Alhamdulillah guys, lampu kontrol, lampu standby sudah menyala guys ya. Kita kembali ke pengukuran lagi. Oke, kita cek tegangan yang hilang yang seharusnya ada ya di 3 coil ini guys ya. Oke, tegangan 5 voltnya oke, sudah hadir ya. Ini hadir dari input dari power supply guys ya. Oke, kemudian di coil sini tegangan 3,3 ya, 3,4 volt ya. Oke, alhamdulillah sudah hadir. Terus di sini vikornya tegangan 2,5 sampai 2,6 ya. Oke, alhamdulillah hadir guys ya, yang tadinya tidak ada. Terus di tegangan ini tegangan 5 voltnya. Oke, alhamdulillah hadir semua guys ya. Tadi ketika coil ini ya tidak ada tegangan ya, hanya ada di PCC input untuk masuk ke sini ya, step down ya, step down 3,3 standby nya ya guys ya. Oke, gimana hasilnya kita lihat guys. Kita awaskan dulu ini untuk probe-nya ya, untuk multinya. Oke, gimana hasilnya guys setelah kita jumper ya air korosi tadi ya. Oke, alhamdulillah guys, TV hidup kembali guys ya, setelah tegangan 3,3 nya hilang guys ya. Oke ya, sedikit tutorial ya mengatasi TV LED Toshiba 23 in ya, versinya di 23PB201 ya, yang mengalami mati tegangan power supply on ya, tapi tegangan mainboard untuk tegangan 3,3 standby nya hilang tegangan guys ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat aja guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tentunya masih di tutorial Maklar Etian, berbagi dan belajar bersama menangani penyakit TV LCD LED plasma guys. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.